Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memaparkan materi dari kelompok kami. Adapun judul kelompok kami yaitu penyusunan agenda kebijakan. Baiklah, saya Andi Nur Fadila sebagai pemateri pertama. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu agenda kebijakan. Agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapatkan perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak yang berwenang. Adapun kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat, seperti kebijakan tentang tarif dasar listrik, tarif telepon, tarif BBM, dan tarif bus kota, serta meningkatkan peran perpustakaan. Kebijakan publik melibatkan banyak pihak antara aktor pembuat kebijakan dan yang terkena dampak kebijakan, yang masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Aktor-aktor yang terlihat dalam kebijakan publik akan menentukan seperti apa kebijakan publik yang dihasilkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rusda. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penyusunan agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari tahapan pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui ketika suatu isu masuk dan dapat diangkat dalam agenda pemerintah. Pada akhirnya, isu tersebut dapat diangkat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Maka, masalah tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan kebijakan. Adapun agenda setting adalah proses perubahan karena bertemunya tiga aliran, yaitu aliran masalah, kebijakan, dan politik yang dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan sumber daya yang cukup, sehingga pada saat yang tepat dapat membuka peluang berupa isu menjadi agenda kebijakan. Adapun tahap agenda kebijakan menurut Margushevsky yaitu 1. Tahap pengidentifikasian masalah. 2. Tahap pemecahan masalah. Tahap ini melibatkan para spesialis di bidang kebijakan, masalah para birokrat, staf legislatif, akademisi, para ahli dari kelompok kepentingan. 3. Urutan politik, yaitu perubahan dalam opini publik, hasil pemilihan umum, perubahan dalam administrasi, dan pergantian partisipan atau ideologi dalam lembaga legislatif. Selanjutnya, aliran kebijakan atau policy stream. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik oleh para pembuat kebijakan dan diseleksi oleh pemerintah, kemudian menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Maka langkah selanjutnya adalah para aktor penyusun kebijakan publik membuat solusi pemecahan masalah. Aktor-aktor yang terlibat dalam menyumbangkan solusi terhadap masalah antara lain terdiri dari sumber-sumber dalam pemerintah dan di luar pemerintah. Dalam suatu komunitas, penyusun agenda kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tiap orang dalam komunitas tersebut saling mengetahui ide-ide, proposal, dan penelitian, dan terkadang saling mengetahui pribadinya dengan baik. Mereka menyusun alternatif pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian diperdebatkan, direvisi, dan diadopsi untuk dipertimbangkan secara serius. Dalam aliran politik terdapat orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik yang diorganisasikan secara politik oleh sekelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang biasa mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain. Kepentingan politik merupakan suatu yang berasal dari nilai seseorang atau sekelompok orang yang bisa diperoleh atau bisa pula hilang dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Kelompok-kelompok kepentingan menuntut membuat keputusan untuk menerima solusi atas suatu permasalahan. Aliran politik mempengaruhi bentuknya agenda. Aliran politik terdiri dari situasi daerah, yaitu opini dan iklim publik. Kekuatan organisasi politik, perubahan proses kebijakan dan wilayah kewenangan,
upaya pembentukan konsiensi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Alfira, yaitu agenda sistemik, institusional, dan kebijakan. Agenda sistemik dari sistemik agenda. Agenda sistemik menurut pemahaman dan pengertian yang diajukan dalam buku Participation in American Politics, The Manage of Agenda Building, berisi mengenai semua persoalan yang dipandang secara umum oleh anggota kelompok politik sebagai sesuatu hal yang patut memperoleh perhatian publik dan mencangkup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah dari setiap tingkah pemerintah yang ada. Agenda institusional merupakan agenda pemerintah yang terdiri dari persoalan-persoalan yang termaktub dalam agenda sistemik di dalam. Kemudian para pejabat publik memberikan perhatian yang serius dan aktif atas isu-isu yang berkembang dalam agenda sistemik. Sejak terdapat bermacam-macam cara di mana keputusan kebijakan dapat dibuat, maka terdapat pula bermacam-macam agenda institusional. Selanjutnya, policy entrepreneur. Policy entrepreneur adalah orang yang mampu menginvestasikan sumber daya, baik waktu, energi, reputasi, dan uang demi terbentuknya kebijakan yang diinginkan. Kelompok ini mempunyai kepentingan yang bermacam-macam, mulai dari mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, sekedar berperan serta, atau bahkan memang menaruh perhatian pada masalah. Dapat ditemukan di banyak lokasi. Mereka mungkin dipilih resmi pegawai negeri sipil, pelobi, akademisi, atau jurnalis. Mereka termotivasi karena mempunyai kepentingan yang bermacam-macam. Antara lain, karena mereka langsung prihatin terhadap masalah-masalah tertentu. Mereka mengejar keuntungan untuk diri sendiri. Policy entrepreneur mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Mendesakkan perhatian mereka mengenai masalah tertentu. Policy entrepreneur mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Mendesakkan perhatian mereka mengenai masalah tertentu ke agenda kebijakan yang lebih tinggi. 2. Mendesakkan proposal. 3. Membuat penggabungan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan agenda sistemik, institusional, dan kebijakan. Yang pertama, agenda sistemik atau the system agenda. Agenda sistemik menurut pemahaman dan pengertian yang diajukan dalam buku Participation in American Politics, The Dynamics of Agenda Building, berisi mengenai semua persoalan yang dipandang secara umum oleh anggota kelompok politik sebagai sesuatu hal yang patut memperoleh perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah dari setiap tingkat pemerintahan yang ada. Yang kedua, agenda institusional merupakan agenda pemerintahan yang terdiri dari pemerintah yang terdiri dari persoalan-persoalan yang termaktub dalam agenda sistemik, di mana kemudian para pejabat publik memberikan perhatian yang serius dan aktif atas isu-isu yang berkembang dalam agenda sistemik. Sejak terdapat bermacam-macam cara di mana keputusan kebijakan dapat dibuat, maka akan terdapat pula bermacam-macam agenda institusional. Selanjutnya, yang ketiga, agenda kebijakan tidak lain dapat sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses. Pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Penyaringan masuk dari berbagai isu dan kepentingan ke dalam kebijakan merupakan proses tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membacakan penutup dan saran. Kesimpulan, agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena sebagai sebab untuk ditindaklanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Badan Perpustakaan dan Arsip BPA Kota Pekanbaru telah dengan baik melaksanakan agenda yang telah dibuat. Upaya lain yang dapat meningkatkan pelaksanaan agenda kebijakan publik
adalah dukungan dana atau anggaran sesuai dengan yang diajukan. Saran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penyusunan agenda yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Masyarakat dapat mengambil bentuk dukungan dan atau tantangan. Partisipasi ini boleh jadi bersifat spontan, berlanjut atau sporadis, secara damai, legal, efektif atau tidak efektif, dan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil dan tenaga harian. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.